Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita baca sekali lagi, saya kasih tahu 1, 2, 3. Ini aku, utuslah aku. Puji nama Tuhan yang berbahagia. Setiap kita baca firman Tuhan, merenungkan, melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Silakan duduk. Ini merupakan doa dan harapan kita. Saat kita dipanggil untuk melayani Tuhan, dipercayakan untuk melayani Tuhan, jangan lagi ada alasan untuk kita menghindar, menolak pelayanan. Tetapi kita berbesar hati seperti pujian yang dikatakan, seperti seorang yang menghamba. Tujuan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan kita. Dengan kita berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, panggilan pelayanan Yesaya sungguh sangat menarik. Kalau kita melihat panggilan terhadap Musa juga menarik, dan panggilan terhadap Yesaya juga menarik, dan juga tokoh-tokoh berikutnya juga sangat menarik dan tidak sama. Artinya cara Allah memanggil setiap orang berbeda-beda. Panggilan terhadap Yesaya ini adalah bentuknya ajakan atau tantangan. Kalau yang lain dipanggil dan sebelum pergi ada satu perintah. Tetapi kalau terhadap Yesaya ini, saya katakan menariknya di mana? Tidak secara otomatis dikatakan, Yesaya sini, aku utus kamu untuk pergi. Tetapi menariknya di sini adalah tantangan. Bagaimana Yesaya meresponi panggilan tersebut? Apa tantangannya? Di sini katakan tantangan dikatakan, siapakah yang akan kuutus? Saya bisa membayangkan Yesaya ada di kalangan orang banyak begini. Lalu tantangan, siapakah yang akan kuutus? Tentu semuanya akan lihat-lihat muka siapa yang hebat di sini ya. Siapa yang punya karunia ya. Siapa yang akan pergi. Dan juga dikatakan siapa yang akan mau pergi untukku. Kami bersaudara banyak. Lalu kami diperhadapkan dengan suatu tugas. Lalu orang tua suruh untuk pergi keluar, untuk belanja sesuatu. Ayo, siapa yang mau pergi untuk belanja? Kalau orang banyak, anaknya banyak, tentu mereka akan saling melihat. Udah, kamu pergi lagi, saya lagi sibuk nih. Kamu aja, saya lagi sibuk. Semuanya akan lempar, orang akan lempar batu sembunyi tangan. Kenapa? Karena saling menunjuk. Tetapi kalau di rumah saya, rumah kami, karena Yabes sendiri, ayo siapa yang mau pergi mau tidak mau dia akan melangkah. Kenapa? Dia sendiri. Tapi kalau dalam jemaat yang banyak ini, siapa yang mau melayani? Tentu semuanya akan mungkin akan tunduk. Sebelum saya sebut namanya dia akan tunduk punya. Saya enggak ya, saya enggak ya. Karena itu tantangan. Tapi kalau satu perintah tidak boleh ditolak. Nah, inilah menariknya. Bagaimana respon Yesaya? Yesaya dengan tegas menjawab, dikatakan, ini aku, utuslah aku. Dan juga menariknya Yesaya tidak perlu meminta penjelasan mengenai perintah tersebut. Ya. Kita biasa, itu kita katakan ini harus profesional. Kalau saya dipilih, ditunjuk, tentu ada jobnya. Jangan hanya dipilih tapi tidak ada jobnya. Saya harus lakukan apa? Dan juga dikatakan Yesaya tidak tawar-menawar seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa katakan 1001 macam alasannya. Aku masih kecil. Aku tidak pandai bicara.
Mereka tidak yakin akan diri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik saya katakan di sini bahwa Yesaya tidak tawar menawar dan juga tidak katakan sebentar dulu ya, tunggu saya ada waktu. Kalau berbicara tunggu saya ada waktu, saya agak bingung. Waktu seseorang itu beda. Sebenarnya kita diberi Tuhan 24 jam setiap orang untuk bekerja. Tetapi kenapa kita harus lebih sibuk dari orang lain? Saya bayangkan Pak Jokowi yang memerintah, menguasai dari Sabang sampai Merauke, masih ada waktu. Tetapi kita yang ada di rumah, tapi waktunya terlalu banyak. Mungkin yang khotbah Ibu minggu lalu itu ada jadi pengacara kali ya. Apa pengacara kemarin ya? Saudara jawab sendiri ya. Ini aku, utuslah aku, dan tanpa ada minta penjelasan dan ada waktu, tetapi komitmennya. Ajakan Tuhan Yesus kepada saya ayat 8 mengatakan, siapa yang akan putus dan siapakah yang akan pergi? Dia katakan, ini aku, utuslah aku. Panggilan Allah untuk pelayanan tidak hanya ditujukan kepada Yesaya. Hal itu juga akan ditujukan kepada saya dan saudara-saudara. Dan juga panggilan pelayanan itu juga disampaikan dengan cara ajakan dan tantangan. Mau tidak kita? Bersediakah kita untuk melayani? Apa yang menjadi landasan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita ada kerinduan untuk pelayanan? Yang pertama adalah ayat 1 dan ayat yang kelima. Tapi kita baca ayat yang 1, 2, 3. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan menarik bagi saya ada dua kalimat, ada beberapa kalimat yang saya garis bawahi. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Untuk meresponi panggilan Allah itu adalah kita harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Apabila kita mengalami perjumpaan dengan Allah, maka kita akan tahu siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita layani, siapa Allah yang memanggil kita untuk pelayanan itu. Yesaya tidak menolak pelayanan itu, dia tidak menawar tentang pelayanan itu. Waktu diajak siapa yang melayani, siapa yang mau melayani untukku, dia katakan, ini aku, utuslah aku, karena Yesaya mengenal Allah yang dia layani. Tepatlah peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka sayang. Sayang itu atau baru dikenal? Mana aja ya. Kenal dulu baru mulai sayang, mengenali lebih dalam lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Yesaya sangat mengenal Allah yang ia layani, sehingga pada waktu dia diberi tantangan siapa yang melayani, siapa yang mau akan kuutus, Yesaya lakukan aku. Kenapa? Dia tahu siapa Allah yang dia layani. Mataku telah melihat sang raja, katanya. Apa yang Yesaya kenal tentang Allah, bahwa Allah itu besar, ia adalah raja atas alam semesta ini. Itulah yang Yesaya kenal. Yang telah memberikan satu tantangan, ajakan pelayanan itu, Allah itu adalah Allah yang besar, raja alam semesta ini. Juga dikatakan bahwa yang Yesaya kenal adalah Allah itu adalah kudus adanya. Allah itu kudus sehingga dia mempunyai kerinduan untuk memberitakan tentang kekudusan itu kepada orang-orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Allah. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya sangat yakin tentang hal tersebut, sehingga dia tidak
tawar-menawar dan tidak menunda lagi ajakan untuk melayani Tuhan itu, karena dia tahu ini adalah momen yang tepat untuk dia dan satu tantangan bagi dia. Kesempatan itu tidak akan kembali lagi. Biarlah jadi kenangan. Sekarang kenyataan ke depan itu adalah satu harapan kita. Yesaya dengan pengalamannya tentang Allah yang kudus itu, dia terus mengikrarkan hidup dalam kekudusan, sehingga dalam ayat yang Mazmur 23 ayat 6 mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kedekatan kita dengan Allah, pengenalan kita akan Allah akan membawa kita lebih dekat lagi menceritakan kebaikan Allah. Tadi saya katakan kalau kita sudah dekat dengan Allah, ada persekutuan dengan Allah, sehingga waktu kita itu sangat banyak bersekutu, saat teduh, dan berbicara kepada Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak ada ketertarikan dan juga kita tidak mengenal siapa yang kita layani, tentu itu akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah respon Yesaya terhadap panggilan pelayanan? Dikatakan, ini aku, utuslah aku, karena Yesaya mengalami perjumpaan dengan Allah. Sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Allah? Dan sudahkah kita kenal siapa Allah yang kita layani? Apakah dia memang Allah yang kudus, yang adalah Raja atas segala alam ini? Kalau kita mengenal hal tersebut, bahwa kita katakan, ini aku, utuslah. Yang berikut, kita baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Lalu katakanku, aku menyesal, sebab aku ini seorang yang najis diri, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis diri. Namun mataku telah melihat sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan. Sampai situ aja dulu kalimat itu, dan ayat kita segala bisa ayat selanjutnya. Bahwa kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Saat kita meresponi panggilan tersebut, kita sadar akan keterbatasan kita, maka Tuhan yang tidak terbatas itu akan memperlengkapi kita. Ingat tentang alasan daripada Musa untuk tidak bersedia melayani Tuhan. Tuhan begitu dahsyat untuk memperkenalkan dirinya. Mulai dari dia katakan, saya tidak mampu, saya tidak punya apa-apa. Tuhan hanya katakan, apa yang ada padamu. Dia katakan hanya tongkat. Tapi melalui tongkat itu Tuhan mengerjakan perkara yang dahsyat. Dan juga dalam bagian ini Yesaya sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dia mengatakan bahwa aku ini orang yang najis bibirnya. Orang yang sadar akan keterbatasannya, orang itu akan mengalami perubahan. Saat kita tidak sadar akan keberadaan kita, sampai kapanpun perubahan itu tidak akan terjadi. Perubahan tinggallah perubahan dan kenangan. Tapi kita harus melangkah dalam anugerah Tuhan. Dan Yesaya siap untuk melayani Tuhan ini karena dia sadar bahwa dia orang yang berdosa, dan orang yang berdosa ini perlu pemulihan. Kalau dia dipulih oleh Tuhan, maka dia akan melayani lebih leluasa lagi. Yang harus kita lakukan, yang harus kita sadari adalah, saya ini orang berdosa dan najis begini. Jangan kita melempar persoalan, orang katakan selalu mengkambing hitamkan. Cari-cari, oh ini gara-gara si A, oh gara-gara si B, oh gara-gara si C. Berbesar hatilah, maaf saya yang bersalah. Harus belajar. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengatakan saya ini orang berdosa, najis bibir dan tidak layak. Tapi Tuhan menyentuh bibirnya dan dia mengalami satu pemulihannya daripada Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, dipakai Tuhan secara dahsyat, sadarilah bahwa kita orang yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Berawal dari diri kita. Saat kita dipulihkan oleh Tuhan, maka Tuhan memakai kita untuk menjadi alat. Dan yang terakhir, meresponi panggilan Allah itu adalah ayat 8, 23.
Lalu aku mendengar suara berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan memberi? Maka selalu inilah aku utus. Ayat yang 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, taat akan panggilan tersebut. Siapakah yang akan putus, siapakah yang akan mau pergi untukku? Pergi dan katakanlah. Pergi dan katakanlah, ini adalah hal yang menarik. Ibu Gembala khotbah beberapa minggu yang lalu bahwa ketaatan itu adalah sampai garis akhir Tuhan Yesus. Adanya ketaatan. Saya masih ingat kalau baca dari belakang, taat dari depan, taat pakai kacamata untuk besar ya, kita taat artinya. Artinya itu adalah satu hal menarik dalam kehidupan kita. Ketaatan kita ini adalah kita melakukan tugas itu dan mengerjakannya sampai tuntas. Yesus sampai mati di atas kayu salib. Dan juga Paulus juga mengatakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Untuk meresponi panggilan Allah ini adalah ketaatan itu penting dalam kehidupan kita saat kita dipanggil. Dipanggil untuk apa? Tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita taat untuk melakukannya. Tadi saya katakan bahwa panggilan Tuhan terhadap kita untuk tugas yang sangat berbeda-beda. Ada yang bagian firman Tuhan, ada yang bagian pemusik, ada yang bagian berdoa, dan banyak sekali tentang administrasi. Semuanya itu adalah pelayanan. Kemampuan yang ada pada kita itu kita kerahkan untuk suatu panggilan pelayanan tersebut. Dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan, saat kita ada di gereja, di rumah Tuhan, organisasi gereja, kita itu bermanfaat dalam karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, saat panggilan pelayanan ini disampaikan, ajakan ini disampaikan kepada kita, masihkah kita mengelak? Saya belum sekolah pendeta, saya baru menjadi orang Kristen. Dengan berbagai alasan demikian, tetapi saat kita memberikan hidup kita seperti Yesaya, ini aku utuslah aku, dan saat itulah Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya yang heran, dengan cara Tuhan sendiri di tempat kita masing-masing. Dan dalam hal ini kita harus sadari bahwa kita orang yang berdosa yang mau melayani Tuhan dan juga punya hati ketaatan melayani Tuhan. Dengan demikian Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Panggilan pelayanan ini penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita responi panggilan? Apakah kita seperti Musa? Dan apakah kita seperti Yesaya saat ini? Kita mengatakan, ini aku, utuslah aku. Harapan dan doa kita bahwa setiap saat kita siap untuk melayani Tuhan dalam bidang kita masing-masing. Mari kita tutup kepala.